Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Benar kalau masyarakat sedang berpikir ini sedang merencanakan bencana baru. Kalau misalnya ada teman-teman yang hari ini berpikir, wah gue mau gugatan lingkungan deh, gue mau nuntut orang izin-izin bermasalah sekitar rumah gue deh, lakuin. Hari ini kita sedang menghadapi sebuah sistem dan rezim yang bebak. Di tengah perjuangan Greenpeace saat ini, pertanyaan ini muncul di ruang publik kita. Ngapain sih Greenpeace protes kritik dengan keras? Ini kita kan lagi fokus buat penanganan bencana di Sumatera. NGO seperti Greenpeace itu lebih ke fear-mongering gitu ya, menebarkan ketakutan-ketakutan yang mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Kenapa Greenpeace ngomong? Itu karena bumi ini nggak bisa bicara untuk dirinya sendiri. Kalau tidak sekarang, kita mau nunggu kapan lagi? Hari ini kita berkejar-kejaran dengan waktu. Krisis iklim itu nggak nunggu kita. Kita udah gagal meregulasi dari awal. Kalau dilihat, mayoritas kebijakannya didasarkan soal kebutuhan investasi, ekonomi. Tidak ada akan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi krisis iklim. Kenapa ekonomi itu jadi lebih penting? Dan pertanyaannya kan, untuk siapa ekonomi itu? Just to be clear, apakah Greenpeace berada dalam titik yang sangat ekstrim? Kita sebaiknya tidak mengelola sama sekali sumber daya alam kita dan membiarkan dalam kondisi dia yang saat ini, atau berada dalam posisi yang lain? Banyak narasi yang bertebaran bahwa bencana di Sumatera itu bukan bencana alam, tapi bencana akibat dari atau konsekuensi langsung dari kebijakan, izin, dan pembiaran perusakan lingkungan bertahun-tahun. Nah, saya sudah bersama dengan, tepatnya sih kayaknya nyebutnya adalah pengacara lingkungan ya. Dari Greenpeace Indonesia ada Sekar Banjaran Aji. Sekar, makasih ya sudah berkenan datang, diundang di podcast, karena kalau bicara mengenai hukum lingkungan itu Sekar agak susah untuk memberikan penjelasan secara sederhana, apalagi menempatkan secara proporsional mana kewajiban negara, bagaimana kita memintai pertanggungjawaban negara. Kalau dalam konteks bencana Sumatera tuh bukan hanya minta tolong dong orang yang lagi kelaparan dikasih makan, dikasih tenda, mereka tetap bisa bertahan hidup, listrik, itu satu hal, memang tanggung jawab negara. Tapi kita mau bicara mengenai tanggung jawab negara dalam konteks yang lebih luas lagi adalah soal lingkungan. Makanya saya ajak ke Sekar untuk ngobrol ya, karena kan kalau Greenpeace positionnya jelas ya, bahwa ini adalah bencana tata kelola. Betul ya? Bencana ekologis yang disebabkan kesalahan tata kelola. Oke, bencana ekologis yang disebabkan oleh Kesalahan tata kelola lingkungan. Apa yang menjadi dasar Greenpeace punya posisi itu? Kajian seperti apa yang dilakukan sehingga kemudian sampai pada kesimpulan yang saat ini hari-hari ini dinarasikan oleh banyak orang, tidak hanya Greenpeace saat ini, syukurlah banyak yang kemudian sudah concern dengan lingkungan. Kajiannya cukup panjang, didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi sebenarnya titiknya itu Kak, kalau kita bicara ini hanya sekedar bencana iklim saja, hidrometeorologis karena siklon Sanyar, itu agak bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena jika daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada di area itu sebenarnya baik, maka dampaknya nggak akan sebesar itu. Nah, hari ini kenapa dampaknya seluar biasa itu, terutama di Aceh gitu ya, karena kita sedang nggak punya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang cukup. Ketika kita nggak punya daya dukung dan daya tampung yang cukup itu, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tata kelola. Dan dalam cerita ini, izin itu menjadi kata kunci. Karena kita ngomongin hukum lingkungan, pengaturan lingkungan, itu sebenarnya adalah soal ngomongin izin. Nah, dalam cerita ini Kak, kita harus clear dulu bicaranya. Apa sih daya tampung dan daya dukung lingkungan? Daya dukung itu adalah soal seberapa mampu sih lingkungan kita mendukung kehidupan kita. Jadi kalau misalnya di situ ada satu daerah nih, ada daerah nih, pemerintah mau kasih konsesi izin pengelolaan, ini nanti mengganggu nggak sih kehidupan jumlah orang di situ?
Kan selalu aja orang itu beraktivitas dong. Aktivitasnya butuh air, butuh udara, dan butuh lingkungan yang baik dan sehat. Berikutnya kalau kita bicara daya tampung gitu ya, itu kaitannya soal bagaimana kemampuan penyerapan. Biasanya kaitannya soal pencemaran. Jadi kalau misalnya di situ ditambahin izin nih, izinnya pasti dia melakukan usaha kan. Usaha tersebut tuh mempengaruhi kehidupan warga sekitar nggak sih? Bikin pencemaran baru nggak sih? Bikin limbah baru nggak sih? Dan limbah itu masih bisa diserap nggak sih sama tanah? Kalau misalnya konteksnya udara, udah masih baik nggak sih kadar udara kita kan gitu, dan di situ kita akan bicara batas ambang lingkungan tuh. Jadi nggak bisa dilompatin bicara soal daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam konteks pemberian izin. Nah, izin-izin yang dimiliki oleh korporasi-korporasi saat ini, kita jangan spesifik dulu ke salah satu pemerintahan, tapi kan itu kan sebuah proses yang sangat panjang. Izin-izin yang dimiliki, terutama kita spesifik dulu ya, ketiga provinsi yang terdampak bencana sekarang, itu sudah memperhatikan dua faktor tadi nggak sekarang? Sayangnya Kak, kita harus bicara ini dengan lantang. Bahwa nggak cuma di 3 provinsi itu aja, tapi rata-rata pengaturan izin di Indonesia, karena ini basisnya adalah pengaturan besar ya dalam undang-undang, itu nggak cukup mampu menilai daya dukung dan daya tampung atas suatu kondisi lingkungan. Jadi rata-rata izin kita diberikan pertimbangannya nggak cuma itu. Pertimbangannya adalah? Pertimbangannya cuma sekedar bahwa di situ belum ada izin. Terus di sini kita masih butuh uang. Oke, kalau gitu kita kasih izin ini ke orang lain. Kenapa sampai dalam kesimpulan itu nih Greenpeace Indonesia? Karena kami lihat hari ini lewat peraturan revisi Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja yang paling baru ya yang kita bisa contohkan. Hari ini bentuknya izin-izin lingkungan itu jadi sekedar motif investasi. Berapa banyak uang yang didapat dari situ dan seberapa cepat, makanya bahasanya kan jadinya gitu, percepatan. Kita bisa returnnya berapa? Betul. Cepat nggak sih proses perizinan? Jadi akhirnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Undang-Undang lingkungan kan direvisi sedemikian rupa, jadi semakin cepat nih perusahaan bisa dapat izin. Contoh sederhana. Bahasa izin lingkungan kan diganti sekarang, pakai bahasa persetujuan lingkungan. Apa dampaknya ketika berbeda istilah tadi, izin dan juga? Efeknya besar karena sekarang pengelolaannya berbasis resiko. Dalam cerita resiko tadi, maka yang wajib AMDAL hanya yang dianggap beresiko tinggi. Yang menentukan itu beresiko tinggi atau tidak siapa? Pemerintah. Tolok ukurnya jelas tapi? Tolok ukurnya itu yang sekarang kita sedang bicarakan. Itu kemudian hari ini jadi sangat membingungkan. Karena daya dukung dan daya tampung lingkungan itu kan hanya bisa dibaca ketika sudah ada AMDAL. Iya dong, analisis dampak lingkungan. Dan sekarang itu nggak ditaruh di depan, ditaruh di belakang setelah kamu masuk ke dalam 3 kategori tadi. Dan itu menyebabkan apa? Menyebabkan banyak area yang harusnya udah penuh, misalnya dari daerah aliran sungainya atau sering kita singkat sebagai DAS, udah penuh dari izin, masih tetap dipaksain tuh. Masih luang, masih kosong di sini. Karena nggak dibaca lagi secara kajian tata ruangnya secara RT RW. Jadi sebenarnya tadi percepatan tadi efeknya adalah selain kita nggak punya waktu yang cukup, bayangin Kak berapa puluh hektar tuh tanah. Tapi waktu yang diminta untuk penilai AMDAL untuk melihat lokasi dan menentukan soal dampak lingkungan yang terjadi itu cuma seminggu. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang cuma seminggu. Jadi kacamata yang digunakan adalah penyederhanaan birokrasi ya, alih-alih ke kacamata lingkungan itu sendiri ya, untuk bisa mencegah
segala sesuatu yang tidak kita harapkan Iya. seperti sekarang di kemudian hari. Kan yang sekarang ini terjadi bencana di Sumatera, satu hal kita ya, satu ruang yang kita harus bisa bedain chamber-chambernya ya. Ini satu chamber lain adalah kita menuntut pemerintah untuk segera memberikan pertolongan, bantuan, segala kebutuhan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di 3 provinsi tersebut yang hari-hari ini Aceh berteriak banyak sekali makanan belum ada, listrik belum ada, itu satu hal. Tapi di hal lain saya mau spesifik mengenai kan sekarang itu pemerintah menyampaikan oke, ada beberapa perusahaan yang sudah kita tengarai mereka yang menjadi penyebab dari bencana yang terjadi di Sumatera. Reaktif iya, ya, karena sebenarnya kita berharap karena pemerintah punya segala daya upaya yang dimiliki untuk bisa mencegah jangan sampai tadi melalui pemberian izin, makanya saya sengaja pertama yang saya tanya adalah soal izin. Kita spesifik sama perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera. Kenapa bisa baru sekarang pemerintah mau menindak? Ada apa? Pembiaran yang tadi Sekar katakan bahwa ya udah sekedar izin di atas kertas tanpa ada kemudian monitoring atau pengawasan yang baik sebelum dikeluarkan izin ini dan pasca dikeluarkan izin itu yang terjadi? Aku boleh nggak Kak menceritakan lebih secara sederhana konsep hukum lingkungan dulu. Jadi gini, pemerintah itu kan tahu bahwa kalau lingkungan dijadikan bisnis, maksudnya hutan kita tambang gitu dikelola, itu kan pasti akan ada risiko. Itu kenapa basisnya adalah pemberian izin. Itu kan adalah kebijakan yang kasuistis tadi ya, per kasus gitu. Karena dia izinnya per daerah. Dan di sisi yang lain, nantinya dari izin sudah diberikan sama negara, itu kan peraturan berdasarkan undang-undang dibuat DPR. Jadi ada DPR bikin undang-undang dan itu yang ditegakkan sama kementerian. Kementerian akhirnya bikin aturan yang lebih peraturan turunan. Peraturan pelaksana untuk mendetailkan tadi proses monitoring dan evaluasi dari izin-izin tadi. Berikutnya di cerita itu kementerian sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga, bukan Undang-Undang Cipta Kerja deh, ini soal pembagian kekuasaan yang kemudian diatur sama Presiden Prabowo ya, karena ada pemecahan sekarang kementerian. Sekarang kan ada Kementerian Kehutanan, soal lingkungan ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian SDM, Kementerian KKP, soal laut gitu ya. Itu kan masing-masing semuanya punya gakum. Penegakan hukum, bagian penegakan hukum. Mereka tujuannya apa sih? Mereka adalah seorang PNS. Jadi penyidik PNS bahasanya. Penyidik pegawai negeri sipil ya. Itu mereka adalah punya kewenangan untuk menyidik di area khusus yang mereka sedang awasi. Jadi area monitoring tadi. Jadi kalau ada keanehan mereka nyidik itu. Terus kemudian itu nanti akan dilempar ke kepolisian. Jadi kalau ada pidana nih sesuai dengan peraturan perundangannya masing-masing, pegangannya masing-masing, undang-undang kehutanan, undang-undang laut gitu ya, kelautan, terus undang-undang SDM juga undang-undang minerba gitu. Mereka masing-masing punya areanya masing-masing. Terus mereka nanti lapor menyerahkan berkas itu ke kepolisian. Untuk penyelidikan Betul. ya. Jadi nanti ada peran polisi dan jaksa tuh dalam konteks kalau kita mau ngungkap siapa korporasi di situ. Itu ya yang terjadi. Nah, hari ini sebenarnya yang menarik lagi, kita tuh kalau dilihat dari tren, ini kita baca karena Gakum yang sebelumnya itu Gakum KLHK ya, belum dipisah ya. Belum dipisah, nomenklaturnya masih satu ya. Mayoritas Gakum itu melakukan gugatan hukum ke perusahaan pencemar ini. Ini pakai pasal 88 sebenarnya dalam konteks pencemaran ya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Mereka pakai konteks itu. Ini yang terjadi ketika ada bencana karhutlah biasanya. Jadi yang pemerintah itu pakai seragamnya Gakum KLHK untuk gugat perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai penyebab karhutlah. Kalau kita mau bandingkan Kak sama perusahaan-perusahaan yang dilakukan penindakan dengan pidana, itu jumlahnya akan beda jauh. Kenapa? Nah dari sinilah sebenarnya permasalahan dimulai gitu ya. Hari ini pemerintah tahu perusahaan tersebut mereka kasih izin.
Jadi perusahaannya legal, tapi mereka tetap melakukan pencemaran, tetap melakukan kerusakan lingkungan. Jadi mereka ada izin, ya semua syarat administrasi ini dipenuhi oleh perusahaan ini, tetapi mereka melakukan pencemaran. Iya, Oke. itu kan nggak bisa disebut karena pidana itu kan hal-hal yang ilegal ya. Jadi itu mereka masuknya legal, makanya mereka ngambilnya adalah konsepnya konsep yang ada di perdata tadi, dan itu dianggap lebih cepat Secara waktu dan lebih efisien karena mereka tahu proses melewati polisi, proses melewati kejaksaan, dan baru berakhir di peradilan itu yang lama dan belum tentu proses itu berjalan mulus. Itu kenapa ini deh kita tantang deh publik yang menyaksikan podcast kita hari ini. Berapa sih jumlah korporasi yang kena pidana lingkungan hari ini? Yang besar gitu. Udah ada belum? Karena selama ini pemerintah tahu, bahkan yang menegakkan hukum lingkungan bahkan tahu, aduh ini bakal panjang. Ini bakal berbagai pihak. Dan ini sebenarnya kita sedang menyaksikan kegagalan penegakan hukum. Kenapa kok aku sebut kegagalan penegakan hukum? Karena harusnya antar instansi itu kan bersatu padu ya. Ini punya gakum sendiri-sendiri setiap kementerian. Gak cuma gakum sendiri-sendiri, tapi juga soal tadi kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, dan juga lain-lain itu kan harusnya punya semangat ya untuk kemudian menyelesaikan masalah ini bareng-bareng nih. Ada satu kejadian nih, masalah hutannya ada nggak nih? Oh ada masalah tambang juga. Oh ada tambang juga di situ. Oh ada korupsi juga. Yuk bareng-bareng yuk kita selesaiin yuk. Jadi selama ini kasus-kasus yang kalau kita lihat kan ada kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan nilai yang sangat fantastis. Kalau kami yang biasa mengenal atau tidak terlalu mengenal hukum lingkungan, kita kan lihatnya dari tipikor. Misalnya kasus timah gitu ya, kerugian negaranya menjadi sangat besar 300 triliun yang belakangan baru dijelaskan bahwa itu hitung-hitungannya juga karena akibat dari hitungan termasuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Wilmar misalnya ya, apakah kasus crude palm oil itu ya yang 11 triliun 13 triliun yang terakhir ditunjukkan itu juga berkaitan dengan dampak yang mungkin mereka bisa timbulkan dari aktivitas bisnis. Itu kan lihatnya dari tipikor. Jadi selama ini belum ada satupun menurut Sekar yang benar-benar ditindak secara tegas hanya karena prosesnya terlalu panjang dan negara secara sadar. Aktor-aktor negara kita menghindari proses panjang itu, alih-alih melakukan revisi yang sebenarnya kewenangan itu ada di tangan mereka dan memilih shortcut tadi. Betul, makanya saya menantang publik atau mungkin menantang pemerintah ya, kalau pemerintah nonton podcast ini, beri saya contoh kerusakan lingkungan mana yang benar-benar bisa dieksekusi dengan konteks pidana lingkungan kita hari ini yang pelakunya korporasi besar. Yang dampaknya besar. Saya kasih contoh. Nanti kalau misalnya ini bisa dibuktikan di kasus misalnya bencana yang ada di Sumatera, saya sangat bersyukur. Kasus korporasi besar ya ini ya, bukan cuma korporasi kecil. Karena korporasi kecil yang dia pencemar ada, tapi yang korporasi besar nih, yang benar-benar bisa dibuktikan dia pidananya di mana nih. Saya juga bersyukur nih Kak. Dan dalam cerita tadi sebenarnya kita kan sedang melihat ya Kak, kegagalan regulasi kita sebenarnya. Bahwa sistem penegakan hukum lingkungan yang harusnya multi doors, yang harusnya bisa bareng-bareng nih kita selesaikan dengan banyaknya tadi kelompok yang harusnya berperan gitu ya, dari mulai penyidiknya beda, mulai polisi, kejaksaan, dan segala macam stakeholder itu kan sedang menunjukkan kegagalan regulasi kita bahwa oh ini kok parsial ya satu-satu. Selain kegagalan regulasi juga besarnya ego sektoral. Kok nggak bisa sih kita coba cari itu siapa yang paling bermasalah di sini? Benar-benar kita hajar nih orang karena orang ini bermasalah banget. Selama ini kita selalu terhalang soal model tadi seperti itu Terlalu panjang dan juga
kesusahan pemerintah sendiri mengkoneksikan hal yang sebenarnya kalau kami di Greenpeace sebut itu adalah sesuatu yang nyata ya. Misalnya nih, kalau di Greenpeace itu kan kami pakai pendekatan paling sederhana ya Kak, untuk melihat kerusakan. Misalnya tadi bahasanya, ini ada perusahaan apa sih yang paling bermasalah di sini? Kita kan melihat pakai geospasial. Di situ ada siapa? Kan sekarang ada Badan Geospasial Betul. Nasional ya. Dan kita bisa lihat kerusakannya di situ apa. Karena kan sekarang dengan teknologi citra satelit dong, ya? satelit itu kan kita bisa tahu day per day. Bahkan Perubahannya ya. perubahannya kayak gimana. Jadi jelas ada misalnya ada perusahaan yang dia kerja di luar dari konsesinya, atau dia tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya dia harusnya untuk digang untuk konservasi satwa, atau dia soal ekologi, soal wisata, ekowisata, misalnya terus dia sawit gitu kan. Aktivitas ekonomi lain. Betul, itu kan ya. bisa dicek. Habis itu setelah kami cek dengan geospasial tadi, kami itu melakukan perbandingan data. Perbandingan data itu lewat mana sih? Lewat data publik yang sebenarnya di-share sama pemerintah. Data KLHK apa sih ngomongnya? Kalau sekarang jadi Kementerian Kehutanan ya, itu kan punya banyak data yang di basisnya ya. Ada Simontana untuk melihat area itu peruntukannya apa. Terus perubahannya seperti apa. Terus ada Sipongi untuk melihat konteks kebakaran hutan dan lahan. Dan data-data lain yang dikeluarkan kementerian lain. Misalnya kalau di situ ada sawitnya itu apa sih? Itu kan datanya di izin usahanya apa sih? Itu kan ada di pertanyaannya. Menggabungkan data-data itu dibandingkan. Dan dari pembandingan data itu kita gabungkan lagi dengan data-data yang ada di luar. Misalnya ada data-data peneliti riset dari luar nih. Misalnya ada beberapa data tuh yang menarik dari Global Forest Watch misalnya. Jadi kita bandingin aja data. Jadi itu data publik. Terus setelah itu kita cek, kalau kita tahu bahwa ini bermasalah nih area ini. Untuk melihat siapa yang paling bertanggung jawab, itu kan kita pakai konsep yang namanya political exposed person. Jadi dia punya izin. Izin itu siapa di dalamnya? Itu kan kelihatan di perizinannya kan Kak? Masa di suatu izin nggak jelas siapa orangnya? Kalau toh itu perusahaan itu kan ada orangnya. Komisarisnya siapa, yang punya siapa, itu harusnya ada. Nah dari situ yang kemudian kami telusuri. Nah hari ini kegagalan kita juga penegakan hukum lingkungan itu nggak bisa ngelihat soal siapa sih orang paling diuntungkan dari situ. Beneficial ownership. Kita hari ini udah punya peraturannya tuh Kak, di peraturan Kementerian Hukum dan HAM, beneficial ownership. Wajib ya mendaftarkan. Betul. Tapi kemudian bagaimana sih mengkoneksikan tadi informasi dari beneficial ownership dalam konteks penegakan hukum lingkungan? Karena ini yang sebenarnya paling kita butuhkan. Dengan adanya kita tahu siapa yang paling diuntungkan, kita paling tahu kan Kak, siapa yang sebenarnya paling pas nih. Dimintai pertanggungjawaban. Betul, dimintai pertanggungjawaban, dan jangan-jangan dia gak cuma satu nih perusahaannya. Oh jangan-jangan dia punya terlalu banyak nih orang ini. Satu pemain memonopoli banyak pengelolaan sumber daya alam maksud Anda ya. Jadi jangan-jangan kita tuh negara ini dikuasai 1% aja nih. Kan soalnya data itu yang selalu kemudian disampaikan kan, bahwa kita negara ini dibangun hanya dengan yang untung cuma segelintir orang. Dan itu sebenarnya yang bisa dikombinasikan. Nah kalau kita punya tadi ya willingness, atau mungkin bahasanya sekarang political will gitu, untuk kemudian benar-benar mencari siapa perusahaan yang bertanggung jawab tadi, ya sebenarnya bagian itu yang dimainkan. Sekar, apa yang menjadi faktor penyebab tadi political will itu kan persoalan dari sudut pandang siapa yang menjabat saat ini gitu ya. Tapi saya mau tadi bahwa ada regulasi, ada kesalahan
atau kekurangan regulasi yang tidak cukup memadai satu, terus penegak hukum kita yang multi stakeholder tadi itu cenderung untuk memilih shortcut gitu ya, jalan pintas untuk menyelesaikan dengan cabut izin saja, alih-alih membawa ke dalam ranah pidana, sehingga sulit sekali kita meminta pertanggungjawaban korporasi gitu ya secara pidana di Indonesia. Bahkan tadi Sekar bilang, coba sebutin satu perusahaan besar yang pernah dipidana di Indonesia ketika dia melakukan perusahaan lingkungan. Apa faktor penyebabnya? Apakah ada menurut Greenpeace atau kajian Greenpeace yang mendapatkan keuntungan status quo saat ini? Banyak. Riset kami terakhir itu menunjukkan, misalnya nih kami pakai contoh Undang-Undang Cipta Kerja tadi Kak, yang sangat memudahkan bisnis. Terus kami cek. Ya, ease of doing business-nya ada ya. Iya, ini namanya regulatory capture. Jadi secara penyusunan regulasi, kan ini kegagalan regulasi kan. Kegagalan regulasi itu kenapa sih? Ya karena regulasinya udah di capture sama oligarki ini. Caranya gimana ngeceknya? Dari data Greenpeace, Kak, kami mencoba ngecek nih. Dari Undang-Undang Cipta Kerja aja nih. Siapa pengusulnya sih? Mereka itu dari mana sih? Dan mereka punya perusahaan apa sih? Dan itu membuktikan sebenarnya kondisinya sekarang nih. Bahwa ya kebijakan, idenya datang dari orang yang punya kepentingan yang konflik of interest ya. Dengan apa yang sedang diatur. Jadi ini gak bisa dibilang satu hal karena penegakan hukum kurang aja. Enggak, kita udah gagal meregulasi dari awal. Jadi kegagalan regulasi yang ditambah ketidakmampuan penegakan hukum karena minimnya monitoring dan evaluasi perizinan juga. Belum lagi di satu sisi political will yang kita harapkan ada gitu ya dari para pemimpin saat ini. Betul. Dan ini semuanya kalau dilacak sebenarnya adalah emang benar sih pemerintah kita menganggap bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu penting buat masyarakatnya. Kalau itu ditanya ke Greenpeace jawabannya apa? Enggak pernah pemerintah kita benar-benar memperhatikan itu. Karena kalau dilihat mayoritas kebijakannya didasarkan soal kebutuhan investasi, ekonomi. Mereka lupa Kak, bahwa tidak ada akan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi krisis iklim. Mau sebaik apapun kebijakan ekonominya, kalau lingkungan kita hancur, kita hancur. Kalau bicara dari konteks itu ya, Sekar pasti pernah mendengar pernyataan sejumlah pihak yang punya posisi yang berbeda dengan Greenpeace gitu ya, bahwa justru tidak ada pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi tanpa menggunakan atau mengelola sumber daya alam. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dampak yang terjadi ketika dilakukan sumber daya alam. Jadi tidak ada pilihan lain dari pemerintah selain mengelola sumber daya alam, selain memberikan konsesi, memberikan izin pengelolaan itu ya kepada pihak lain. Yang hari-hari ini kita juga mempertanyakan itu bagian dari oligarki atau tidak, karena ada beberapa nama yang dalam pemerintahan saat ini yang disebut memiliki konsesi itu gitu ya. Itu bagaimana Greenpeace melihatnya? Melihatnya ini Kak, harus dibaca tadi ya, katanya pengelolaan lingkungan. Ya. Pengelolaan lingkungan itu memangnya hanya untuk ekstraktif. Untuk bisnis dengan lahan yang besar, yang memanfaatkan lahan. Kenapa kita selama ini hanya terpacu soal bisnis ekstraktif? Memangnya kita nggak punya ya sumber daya lain soal kelebihan kita yang lain? Itu sumber daya lainnya apa tuh kira-kira? Kita contohkan Raja Ampat. Yang sempat viral ya, Greenpeace juga. Betul. Ya, ini contoh nyata Kak. Kenapa sih ambisi menambang Raja Ampat tuh begitu besar? Di saat yang sama kita melakukan promosi wisata sampai ke luar negeri sana soal Raja Ampat. Kita bisa cek kan berapa banyak iklan yang dikeluarkan negara ini untuk bayar iklan di negara-negara lain mempromosikan Raja Ampat.
Tapi di sisi yang sama, kenapa kita begitu berambisi menambang di Raja Ampat? Kenapa kita nggak bisa fokus aja area itu untuk ekowisata? Kalau perspektifnya adalah soal yang tadi Sekar sudah sebut-sebut ya, soal return yang diberikan itu jauh lebih besar dari sekadar memanfaatkan itu sebagai wisata gitu ya. Kalau kita masuk ke pertambangan itu jauh lebih besar nilainya, menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak gitu ya. Persoalan kemudian mereka butuh untuk kita mintai pertanggungjawaban mereka dalam arti korporasi yang mengelola sumber daya alam, butuh kita mintai pertanggungjawaban untuk juga menjaga ekosistem lingkungan di sana. Itu tepat atau enggak pakai kacamata itu? Kacamatanya itu terlalu sempit menurutku, Kak. Karena selama ini kita nggak pernah menghitung biaya eksternalitas. Eksternalitas itu biaya apa sih? Biaya kerusakan lingkungan tadi. Itu nggak pernah ada hitung-hitungannya? Hitungan itu nggak pernah benar-benar dihitung sama pemerintah. Baru akan dihitung kalau ada kasus kayak tadi tuh. Kasus timah, kasus minyak goreng. Itu baru keluar kan hitungan eksternalitas. Tapi ditarik kan ke kerugian Betul, negara, kerugian negara. gitu ya. Tapi kenapa nggak kerugian negara itu kita bicarakan di depan sebelum memberi izin? Kenapa kita nggak pernah melihat kerugian negara dari depan? Padahal apakah itu nggak kelihatan? Kelihatan dong, Kak. Masa nggak bisa lihat berapa luas hutannya berapa kualitas penyerapan emisi karbon di situ? Itu kan kelihatan dari depan. Kualitas keanekaragaman hayatinya seperti apa? Itu kan kelihatan sebenarnya di depan kan. Tapi itu nggak pernah dilihat lagi. Makanya ini kombinasi yang luar biasa, unik gitu ya, ini yang terjadi. Uniknya dalam konteks tidak baik sayangnya, karena unik, karena kita nggak bisa melihat potensi kita di depan. Kita gagal melihat itu, kita gagal menghitung itu, dan kita kayak, oh ya udahlah, yang mudah aja lah, yang cepat aja lah. Padahal kalau kita menghitung biaya eksternalitas di depan, sebenarnya Kak, yang untung siapa? Negara. Untung dalam arti pendapatan kepada negaranya lebih banyak. Potensi ekosistem atau lingkungan di sekitar izin itu dikeluarkan juga bisa diminimalisir. Maksudnya begitu ya? Betul. Karena gini, kalau misalnya nih kita hitung bahwa nanti akan ada kerugian eksternalitas tadi itu tentu saja kalau kita mau ngasih sesuatu izin ke perusahaan, hitungannya double dong, Kak. Kita nggak cuma menghitung biaya pemulihan lingkungan yang harus dikembalikan negara, pajaknya bisa jadi kita bisa naikin. Karena hari ini sebenarnya yang ini kemudian mungkin jadi menangis ya buat teman-teman yang ada di daerah, return pendapatan dari kebijakan-kebijakan ekstraktif ke daerah itu sangat kecil. Bahkan ada teman-teman Celios kan udah menghitung tuh dampak antara tambang di Aceh dengan pengeluaran atas bencana ini jauh nggak seimbang. Pengeluaran insentif yang mereka dapatkan dari konteks pajak tambang itu cuma separuh dari efek kerugian lingkungan yang sekarang terjadi karena bencana. Ini pun masih ongoing ya? Betul, dan itu bisa jadi bisa jadi terus lebih besar. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya kita gagal nih melihat ini sebagai hal-hal yang penting untuk didiskusikan di depan. Ini Kak butuh sebenarnya, kalau misalnya yang bertanggung jawab di sini siapa pertanyaannya, butuh presiden untuk kemudian ngeriset ulang. Jangan-jangan kita butuh pendekatan perizinan lingkungan yang baru. Jangan-jangan kita butuh pendekatan yang kemudian lebih melihat lingkungan sebagai tadi ruang untuk memenuhi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kita harus benar keep ini. Jadi kalau mau ngasih izin ke perusahaan, kita pikirkan ulang-ulang kerugiannya nanti kira-kira berapa sih? Kalau bencana ini gimana sih? Sepadan tidak dengan benefit yang diberikan oleh perusahaan itu gitu ya. Kita butuh konsep perizinan yang baru menurutku. Dan dalam cerita ini yang paling harus direvisi pertama adalah ya stop dulu deh penggunaan undang-undang cipta kerja. Karena selama ini kan semua kemudahan itu dibawa sama cipta kerja ya. Kalau nggak demikian ya kita harus lakukan kebijakan yang benar-benar berdampak. Stop dulu moratorium misalnya semua izin.
dan kita evaluasi semuanya gitu. Tapi saat kita ngobrol ini kan tidak lama sebelumnya ya, Presiden kan dalam sebuah rapat kabinet menyatakan bahwa ia berharap Papua menjadi ekosistem sawit baru gitu ya, di saat bencana di Sumatera masih dalam proses diteriakkan oleh banyak pihak termasuk Greenpeace bahwa salah satunya juga adalah penyebabnya adalah karena lahan sawit ya yang terlalu, saya nggak tahu istilah tepatnya apa bilangnya, lahan sawit yang ada di dalam kawasan hutan lindung, atau ada terlalu luas atau tidak sesuai lagi dengan tadi dua faktor tadi, Daya dukung dan daya tampung itu gitu ya. Itu kan berarti sebuah ya, netizen pasti akan mulai komen lah, ini kan penyebab di Sumatera, kenapa jadi boleh di Papua gitu ya. Itu kan menjadi pertanyaan publik saat ini, Sekar. Ya, ini juga yang kemudian jadi kita sesalkan bersama-sama ya Kak ya. Karena ini menarik kan, sekarang nih konteksnya Presiden Prabowo kemarin bicara itu kan ketika dia bicara di depan para pemimpin daerah di Papua. Dan sebenarnya saat yang sama kondisinya hari ini, dia sedang melakukan proyek food estate di Papua. Yang itu digolongkan dalam proyek strategis nasional. Yang baru saja direvisi Kak. Yang dulu awalnya adalah untuk pangan saja, sekarang pangan, energi, dan pengairan. Yang akhirnya kemudian disitulah masuk ide untuk menambahkan sawit. Untuk B50 kan yang dia sampaikan itu. Dan dalam cerita itu sebenarnya kalau dilihat dari apa yang terjadi di Papua hari ini, itu kan semua udah dibagi konsesi Kak. Yang kemudian dibebaskan dari kawasan hutan dan akhirnya nanti boleh diubah jadi kawasan industri gitu ya, yang dijadikan konsesi itu, rata-rata adalah area-area yang ada di pinggir sungai yang kemudian belum dilekatkan izin. Jadi area-areanya tuh area-area yang udah sisaan bolong-bolong yang kemarin yang nggak dapat izin kemarin. Kalau kita lihat dari proses pelepasan kawasan hutan yang disampaikan lewat Kementerian Kehutanan ya. Dan dalam cerita itu benar kalau masyarakat sedang berpikir ini sedang merencanakan bencana baru. Karena jelas masalahnya apa. Dia bikin perusahaan atau memberikan perusahaan lewat konsorsium itu ke konsesi yang lokasinya di area-area yang sebenarnya dekat dengan aliran sungai, area-area yang sebenarnya kalau itu diubah potensinya untuk menjadi area yang semakin kritis gitu ya, itu semakin besar. Kalau mendengar pernyataan Sekar kan Greenpeace aja punya data itu gitu ya. Logikanya negara sebagai yang menerima ya, sebagian besar kedaulatan yang kita miliki dan kita berikan kepada negara kan punya sumber daya manusia ya, sumber daya segalanya untuk bisa mendapatkan data yang sama atau bahkan lebih advance dibanding dengan yang dimiliki oleh Greenpeace, sehingga pengambilan kebijakan atau keputusan untuk ya lahan ini boleh, lahan ini tidak, ada dampak ini dan ini jauh lebih, kita bayangkan ya, jauh lebih tepat, lebih presisi lagi yang dimiliki, radar yang dimiliki oleh negara. Tetapi kenapa tidak demikian? Setidak-tidaknya kita lihat dari kebijakan yang dimiliki negara. Apakah tadi seperti yang Sekar bilang, negara lebih heavy mempertimbangkan keuntungan ekonomi ketimbang alam? Itu satu titik. Tapi di sisi yang lain ya tadi Kak, sebenarnya kalau saya sebagai seorang pengacara lingkungan lihat bagaimana negara melihat lingkungan di Indonesia, dia nggak melihat ini sebagai hal yang penting untuk dijaga. Jadi seakan-akan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat punya saya itu adalah hak yang kemudian gak penting untuk dijaga sama negara. Karena itu selalu diabaikan. Dan kalau atas nama ekonomi, sepadankah? Enggak Kak. Kakak mau kehilangan hak atas udara bersih untuk seseorang lebih kaya? Hak lingkungan itu hak yang paling dekat dengan kita. Hak untuk udara bersih, hak untuk minum air bersih. Hak untuk kemudian kakak terbebas dari banjir. Punya keamanan untuk bisa hidup dengan baik.
dari banjir, dari bencana alam yang lain, tanah longsor seperti itu. Dan hak untuk kita bisa minum air tanpa pencemaran. Hak untuk merasakan udara bersih. Itu kan hak yang paling sentral dengan kita. Bayangin, bagaimana rasanya kita bisa nih Kak, melihat orang lain kaya. Ada seseorang keluarga, seseorang kelompok yang sangat kaya di negara ini. Saat kita kehilangan rumah kita, kehilangan semuanya, keluarga kita bahkan hilang karena banjir. Sepadan nggak? Ekonomi itu sepadan nggak? Percuma kan Kak kita punya uang di rekening banyak. Kalau kita nggak bisa punya rumah yang aman dari banjir, kita nggak punya keamanan bahwa keluarga kita hari ini tidur malam ini dengan kita, besok pagi kita bisa lihat dia. Dan jaminan bahwa nanti malam nggak akan ada banjir yang menyerbu kita. Dan menghilangkan ini semua. Kenapa ekonomi itu jadi lebih penting? Dan pertanyaannya kan untuk siapa ekonomi itu? Kalau aku Kak jadi orang tersebut, aku akan lebih memilih uangku nggak banyak-banyak nggak apa-apa deh. Yang penting hari ini aku bisa tidur di lingkungan yang bersih dan sehat, yang nggak ada baunya dari sampah, airnya bersih, dan terbebas dari bencana alam itu. Dan besok pagi bisa bangun melihat keluargaku dengan senyum gembira. Daripada punya uang banyak, tapi aku nggak punya keamanan itu, jaminan bahwa besok aku bisa bangun dengan bahagia. Apakah kita bisa optimis sekarang untuk berharap negara dalam hari ini, pemerintah saat ini untuk benar-benar melakukan kewajiban atau memenuhi kewajiban konstitusionalnya? Saya akan merasa Kak, kalau misalnya kita menyadari betul nih, bahwa masalah lingkungan ini nggak cuma sekedar masalah natural atau alami, atau bencana alam yang natural, maka kita masih bisa menunjuk orang yang harusnya bertanggung jawab atas ini. Dalam cerita kita masih bisa menunjuk orang yang bertanggung jawab, maka kita juga bisa menuntut pertanggungjawaban. Jadi saya merasa seharusnya kita harus tetap optimis untuk menunjuk siapa pelakunya dan untuk menuntut pelaku itu. Oleh karena itu, kalau misalnya ada teman-teman yang hari ini berpikir, wah gue mau gugatan lingkungan deh, gue mau nuntut orang izin-izin bermasalah sekitar rumah gue deh, lakukan sekarang. Karena apa? Karena itu yang kita butuhkan hari ini. Kita membutuhkan lebih banyak gugatan. Dan kita membutuhkan lebih banyak orang yang menuntut pertanggungjawaban. Karena hari ini kita sedang menghadapi sebuah sistem dan rezim yang bebal. Dan dalam cerita itu, pemain utama, siapa yang bisa memimpin adalah orang yang terus punya harapan. Dan saya yakin orang yang berani menuntut dan orang yang berani menggugat adalah orang yang akan terus menyerahkan harapan. Bahwa kita layak punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kita layak punya kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Kita layak menjaga lingkungan ini supaya bisa kita turunkan ke anak cucu kita. Jadi saya memilih untuk menjadi optimis. Walaupun benar kita menghadapi kondisi rezim yang bebal. Tapi kita, kalau kita masih bisa tunjuk siapa orangnya, kita juga punya kesempatan untuk menggugat orang itu, untuk meminta dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Termasuk aktor negara dalam hal ini ya, bahkan gugatan dilayangkan kepada presiden. Kalau korporasi-korporasi besar yang agak sulit membuktikan karena Sekar bilang tadi beneficial ownership-nya agak perlu kita telisik lagi dan lain-lain, tetapi kedekatan di lingkaran kekuasaan itu kan
menjadi rahasia umum yang kita perbincangkan di ruang publik yang kita tidak bisa buktikan secara hukum, memang belum bisa dibuktikan secara hukum, sehingga kemudian melahirkan pesimisme. Korporasi-korporasi besar ini agak susah dimintai pertanggungjawaban, dicabut izinnya minimal, apalagi kita harap mereka dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Itu gimana? Ada sebuah rongga, atau kalau misalnya ini adalah peluang. Rongga itu punya peluang di sistem hukum lingkungan kita, Kak, yang sebenarnya juga dipakai sama Gakum tadi, yakni gugatan strict liability, gugatan yang kemudian pertanggungjawaban mutlak. Gimana kok bisa pertanggungjawaban mutlak? Asal kita bisa membuktikan kausalitas, Kak. Kausalitas antara tindakan yang disebut dengan abnormally dangerous activity dengan dampak yang terjadi. Kita bisa menggugat perusahaan itu tanpa lagi harus membuktikan dia punya niat baik, niat jahat atau tidak. kesalahan atau kealpaan. Kita bisa punya itu. Dan itu sebenarnya ada di pasal 88 Undang-Undang Lingkungan kita hari ini yang dikuatkan sama peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023. Jadi ruang untuk melakukan gugatan strict liability itu besar. Dan ini adalah ruang di mana sebenarnya kita bisa pakai untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan untuk tadi memulihkan lingkungan misalnya. Minta pemulihan atas kerugian yang selama ini kita alami, bisa banget. Jadi itu yang kemudian hari ini jadi ruang yang sebenarnya bisa untuk menyalakan harapan tadi. Jadi kalau memang teman-teman merasa bahwa ini perusahaan dekat rumah gue nih bikin gue kemudian menghirup asap karhutlah tiap hari. Itu yang seperti gugatan yang kami layangkan di Pengadilan Negeri Palembang kepada 3 perusahaan affiliated dengan Sinarmas karena dia menyebabkan karhutlah bertahun-tahun di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang gitu. Itu kami lakukan gugatan strict liability itu, Kak. Jadi ini gugatan selain tadi ya untuk tujuannya untuk membuat perusahaan bertanggung jawab, tapi juga untuk menyalakan harapan bahwa kita masih punya semangat kok, kita masih punya harapan untuk kemudian bisa punya lingkungan yang baik dan sehat. Oke. Sekarang saya punya 2 pertanyaan terakhir, nggak hukum-hukum banget, tapi menurut saya penting untuk dijawab oleh Greenpeace, karena bagaimanapun di tengah perjuangan Greenpeace saat ini, pertanyaan ini muncul di ruang publik kita. Yang pertama adalah soal, ngapain sih Greenpeace protes kritik dengan keras? Ini kita kan lagi fokus buat penanganan bencana di Sumatera. NGO seperti Greenpeace dan juga NGO-NGO lain yang bergerak di campaign untuk merawat lingkungan kita itu lebih ke fear-mongering gitu ya, menebarkan ketakutan-ketakutan yang mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Jawaban sekarang apa? Kita hari ini, Kak, sebenarnya harus sadar bahwa kenapa Greenpeace ngomong itu karena bumi ini nggak bisa bicara untuk dirinya sendiri. Orang hutan Tapanuli yang jumlahnya tinggal 600 ekor tadi juga nggak bisa bicara untuk dirinya sendiri. Kak, sungai-sungai tadi mau rusak? Enggak, mereka nggak bisa bicara atas dirinya sendiri. Dan yang paling parah, hutan kita nggak bisa bicara untuk dirinya sendiri. Itu kenapa Greenpeace bicara. Karena tadi hutan, sungai, dan segala isinya itu sangat penting untuk orang-orang yang tinggal di wilayah itu. Kalau itu dirusak, mereka yang dapat dampaknya. Dan mereka juga yang akhirnya jadi korban dari bencana ini. Hal-hal yang kelihatan menakutkan ini harus kita bahas sekarang. Karena kalau tidak sekarang, kita mau nunggu kapan lagi? Kita nggak perlu kan nunggu
ada yang punah untuk menuntut pertanggungjawaban. Kita nggak perlu kan menunggu suatu wilayah hancur lebur untuk meminta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Itu kenapa Greenpeace bicara. Jadi hari ini kita kejar-kejaran dengan waktu. Krisis iklim itu nggak nunggu kita. Jadi hanya kalau kita benar-benar sadar dan kita berani bersuara untuk bumi ini dan bersuara untuk sahabat-sahabat kita, kita bisa melakukan pencegahan supaya ini bisa terjadi lebih parah. Kalau pemerintah dan para korporasi di area 3 wilayah bencana tadi mendengarkan kata kami 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, efeknya nggak akan seperti sekarang. Bencana itu menjadi begitu besar karena kita nggak siap atas bencana itu kan. Karena kita nggak benar-benar bisa menjaga lingkungan kita. Dan itu yang harus perlu kita dasari. Jadi kalau ditanya Greenpeace takut atau enggak, kami enggak takut. Karena kami percaya bumi ini butuh aksi. Dan aksi itu butuh keberanian. Dan keberanian itu menyalakan harapan. Pertanyaan terakhir sekali. Tadi saya sudah singgung mengenai di satu sisi kita butuh pengelolaan bagi sebagian orang, kita butuh pengelolaan sumber daya alam agar ekonomi kita tetap berjalan. Bahkan kalau mungkin Gus Ulil mengatakan bahwa memang bumi itu menurutnya alam ini diciptakan untuk manusia, jadi ya memang wajar manusia melakukan pengelolaan. Just to be clear, apakah Greenpeace berada dalam titik yang sangat ekstrim? Kita sebaiknya tidak mengelola sama sekali sumber daya alam kita dan membiarkan dalam kondisi dia yang saat ini, atau berada dalam posisi yang lain? Posisi kami adalah pengelolaan alam yang mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Dan dalam cerita mempertimbangkan kondisi daya tampung, daya dukung lingkungan, Kak, di situ adalah mempercayakannya pada orang yang tepat. Siapa sih orang yang tepat mengelola alam? Ya orang tinggal di wilayah itu. Orang-orang di wilayah itu yang tinggal di situ, mereka yang paling tahu gimana cara mengelola alamnya. Itu kenapa pengetahuan masyarakat adat, pengetahuan masyarakat lokal itu sangat penting dalam konteks kita mau mengelola alam. Dan itu yang berkali-kali kami sampaikan dalam segala hal yang sebenarnya kami sedang propose ke pemerintah. Dengarkan orang di situ, karena orang yang lahir turun-temurun di situ yang paling tahu wilayah itu. Ada cerita menarik, Kak, dari Aceh. Seminggu sebelum bencana datang, harimau itu turun ke kampung-kampung. Itu tanda apa? Tanda musibah. Itu mereka percaya itu bertahun-tahun. Dan benar, seminggu setelahnya bencana datang begitu besar. Andai saja masyarakat Aceh dan harimau Aceh didengar pemerintah, tentu saja kondisinya kayak sekarang kan, Kak. Penting sekali untuk melihat alam dan koneksinya dengan manusia itu sebelum kita berencana mengelolanya. Perencanaan pengelolaan itu harus terkoneksi dengan alam dan manusia yang di situ. Kalau semuanya ditentukan dari pusat, ditentukan oleh orang-orang yang jauh sekali dari situ, ya efeknya akan selalu kayak gini. Kita akan selalu gagal mengelola. Bukan tidak mengelola sama sekali, tapi mengelola dan percaya pengelolaan itu pada orang yang ada di situ. Orang yang benar-benar tinggal di situ, yang punya pengetahuan turun-temurun atas wilayah tersebut. Karena dialah orang yang paling paham area itu. Apakah itu artinya Greenpeace anti terhadap investasi asing?
kami nggak pernah bilang bahwa kami anti investasi. Yang kami anti itu Kak adalah kebijakan yang dibuat atau investasi yang dibuat tanpa konsultasi yang meaningful dengan masyarakat. Kebijakan yang nggak mendengarkan masyarakat, yang nggak memperhatikan kondisi lingkungan di situ. Kami anti sama itu. Gak pernah kami bilang kami anti investasi. Jadi tidak tepat menarik dalam dua titik ekstrim yang berbeda. Posisi Greenpeace adalah berharap semua pengelolaannya dilakukan secara berimbang, gitu ya. Betul. Just to be clear. Thank you ya, Sekar sudah hadir ya dan memberikan perspektif insight buat kami supaya setidak-tidaknya ya yang nonton jadi lebih tahu bahwa negara itu punya kewajiban konstitusional. Kita punya kewajiban konstitusional yang dari tadi Laras Sekar ulangi bahwa kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan mendukung kesehatan dan penghidupan kita gitu. Thank you ya, sekali lagi sehat selalu ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Sekar.